Menjelang akhir tahun, pasar gadget selalu berubah. Tapi berdasarkan tren dan data yang ada, gue merekomendasikan 7 HP 3 jutaan terbaik di periode ini. Ponsel-ponsel ini bukan hanya bagus hari ini, tapi punya potensi untuk tetap relevan sampai tahun depan. Inilah daftar HP terbaik yang sudah kami siapkan. Cek apakah favorit lo masuk. Pertama, Vivo V40 Lite 5G, The Portrait and Style Master. Nah, yang pertama ini cocok banget buat kalian yang lifestyle oriented dan peduli banget sama estetika foto, terutama portrait. V40 Lite 5G itu kayak sahabat yang selalu bikin kita fotogenik. Layarnya nggak main-main, 6,67 inci AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dan brightness puncak 1800 nits. Warnanya tajam, kontras dalam, dan jelas banget buat dipakai di luar ruangan. Performa sehari-hari ditangani sama Snapdragon 4 Gen 2. Ini chipset yang efisien banget. Dipasangkan sama RAM sampai 12 GB dan storage 256 GB atau 512 GB. Buat buka banyak aplikasi dan nyimpen file, aman. Skor Antutunya sekitar 450.000 poin. Cukup buat kebutuhan harian dan game casual kayak Mobile Legends. Kameranya adalah jiwa dari HP ini. Sensor utamanya 50 megapiksel Sony IMX882 yang udah teruji. Dan yang bikin unik adalah aura light-nya. Fitur lampu softbox kecil di belakang ini bikin hasil foto portrait atau video di kondisi low light jadi lebih natural dan flattering, nggak kayak flash biasa yang keras. Depannya juga gede, 32 megapiksel. Baterainya 5000 mAh, didukung fast charging 80 watt. Ini combo yang sempurna, tahan seharian dan isi ulangnya ngebut banget. Fitur lain yang notable, sertifikasi IP64, tahan cipratan air dan debu, fingerprint sensor di bawah layar dan fitur extended RAM buat nambah virtual RAM. Kesimpulan gue, V40 Lite 5G ini adalah paket lengkap untuk kaum urban yang aktif di media sosial. Fokusnya kuat di kamera portrait yang didukung aura light, ditambah desain elegan, layar bagus, dan charging cepat. Cocok banget buat kalian yang hobi foto selfie atau konten creator pemula. Kedua, Samsung Galaxy A26 5G, The Long-Term Reliable Body. Kalau lo tipikal yang pengen beli HP sekali, dipakai bertahun-tahun dan nggak mau ribet, ini jawabannya. Samsung selalu unggul di soal komitmen update dan durabilitas. Layarnya 6,7 inci Super AMOLED dengan 120 Hz. Meski brightness-nya 1200 nits, cukup untuk sehari-hari. Yang bikin tenang, dilindungi Gorilla Glass Victus Plus, jadi lebih anti gores dan benturan ringan. Performanya ditenagai Exynos 1380, chipset 5 nanometer yang cukup tangguh. Skor Antutunya sekitar 550.000 poin, lebih tinggi dari V40 Lite. Jadi buat multitasking dan gaming sedikit lebih berat udah lebih mumpuni. Pilihan RAM-nya beragam, mulai dari 4 GB sampai 8 GB. Kameranya konfigurasi triple kamera dengan utama 50 megapiksel plus OIS, stabilisasi optik. Ini poin plus besar. OIS bikin foto dan video, bisa 4K 30 fps, jauh lebih stabil, mengurangi blur. Kamera depannya 13 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Chargingnya emang nggak secepat rival, tapi daya tahannya solid. Fitur yang bikin wah ini nih hebatnya. Pertama, IP67, kedap debu dan bisa direndam air dangkal. Kedua, Samsung Knox Vault untuk keamanan ekstra. Ketiga, yang paling berharga, jaminan update OS dan keamanan sampai 6 tahun. HP 3 jutaan dengan jaminan segitu itu langka banget. Kesimpulan gue, Galaxy A26 5G mungkin nggak menang di spek mentah tertinggi, tapi menang di ketahanan dan komitmen jangka panjang. Ini investasi. Cocok buat pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang cari HP tahan banting dan bisa dipakai 5 tahun ke depan tanpa ketinggalan fitur. Ketiga, iQOO Z10R 5G, The Battery and Durability King. HP ini ngebet banget jadi andalan buat kalian yang mobilitas tinggi dan sering di tempat ekstrim. Layarnya besar, 6,77 inci AMOLED 120 Hz dengan brightness 1800 nits. Pasti nyaman buat nonton dan main game. Performanya ini dia salah satu championnya. Pakai Dimensity 7400, chipset 4 nanometer yang kencang. Skor Antutunya melonjak ke sekitar 870.000 poin.
Ini level yang bisa nanganin game berat kayak Genshin Impact dengan baik. RAM-nya juga bisa sampai 12 GB. Kameranya agak sederhana dengan setup 50 megapiksel plus pixel. Tapi untuk dokumentasi sehari-hari dan video 4K 30 fps tetap oke. Kamera depannya 32 megapiksel. Baterainya 6500 mAh ditambah charging super cepat 90 watt. Ini combo yang jarang banget. Baterai bisa 2 hari lebih. Kalau lowbat tinggal colok sebentar langsung baterai nambah signifikan. Fitur unggulannya, sertifikasi IP68 atau IP69. Ini level ketahanan air debu yang tinggi banget, bahkan tahan semburan air panas bertekanan. Bener-bener HP buat segala cuaca dan aktivitas. Kesimpulan gue, iQOO Z10R 5G itu seperti tank yang pintar. Performa kenceng, baterai raksasa, dan ketahanan fisik tingkat tinggi. Cocok banget buat tukang outdoor, traveler, driver online, atau siapapun yang butuh HP tidak bisa mati dan nggak takut kehujanan atau ketumpahan air. Keempat, Realme 15T 5G, the ultimate battery lifesaver. Kalau battery anxiety adalah musuh terbesar lo, maka inilah pahlawan yang lo cari. Realme 15T 5G fokus ke satu hal, bikin lo lupa sama charger. Layarnya 6,57 inci AMOLED 120Hz. Yang luar biasa adalah claim brightness puncaknya yang sampai 4000 nits. Ini level ekstrim yang bikin layar pasti terbaca di bawah terik matahari langsung. Performanya mengandalkan Dimensity 6400 Max, chipset yang efisien. Skor Antutunya sekitar 500.000 poin, cukup untuk tugas harian. Pilihan RAM sampai 12 GB. Kameranya setup sederhana 50 megapiksel plus 2 megapiksel. Tapi kamera depannya gede loh, 50 megapiksel. Buat video call atau selfie ini mantap. Baterainya, inilah inti dari semuanya. Kapasitas monster 7000 mAh dengan fast charging 60 watt. Ibaratnya lo bisa jadi powerbank berjalan. Support reverse charging. Isi ulangnya juga masih cepet banget untuk kapasitas segede itu. Fitur lainnya ketahanan IP66 atau IP68 atau IP69. Sangat tangguh. Stereo speaker dan IR blaster masih ada. Paket komplit untuk keperluan harian. Kesimpulan gue, Realme 15T 5G adalah solusi final buat yang males ngecharge. Baterainya bisa tahan 2-3 hari pemakaian normal. Cocok buat kamu yang super sibuk, suka lembur, hiking, atau emang nggak suka bawa powerbank kemana-mana. Kelima, iQOO Z10 5G, the premium feel powerhouse. Ini adalah versi lebih premium dan curvy dari Z10R. Kalau lo suka feel HP high-end dengan layar melengkung dan spek top, ini opsi yang menarik. Layarnya 6,77 inci AMOLED Curve FHD+ dengan 120Hz dan claim brightness-nya gila-gilaan, mendekati 5000 nits. Ini angka yang bahkan HP flagship aja jarang. Layar melengkungnya bikin feel premium dan bebas bezels. Performanya pakai Snapdragon 7S Gen 3, chipset yang powerful dan efisien. Skor Antutunya sama kakaknya, sekitar 870.000 poin. Performa gaming dan multitasking berat dijamin lancar. Kameranya utama 50 megapiksel dengan OIS plus kamera 2 megapiksel. Dengan OIS, hasil foto dan video 4K 30 fps jadi lebih stabil. Depannya 32 megapiksel. Baterainya bahkan lebih gila, 7300 mAh dengan fast charging 90 watt. Ini mungkin kombinasi baterai terbesar dan charging tercepat di list ini. Fiturnya dilengkapi stereo speaker, sensor fingerprint under display, dan rating IP65, tahan cipratan dan debu. Kesimpulan gue, iQOO Z10 5G adalah gabungan dari semua yang lo mau. Desain dan layar premium, performa flagship killer, baterai raksasa, dan charging super cepat. Cocok banget buat gamers berat yang sekaligus hobi nonton film, atau siapapun yang nggak mau kompromi untuk feel premium dan daya tahan ekstrim. Keenam, Poco X7 5G, the display and multimedia champion. Poco balik lagi dengan konsep value for money-nya yang tajam.
X7 5G ini fokusnya adalah memberi pengalaman multimedia terbaik di harganya. Layarnya, ini adalah selling point-nya. 6,67 inci AMOLED Curve 1.5K dengan 120 Hz. Ketajaman 1,5K itu jauh lebih detail dari FHD. Ditambah brightness 3000 nits, proteksi Gorilla Glass Victus 2, dan dukungan Dolby Vision. Buat nonton film atau main game, layarnya wow banget. Performanya ditenagai Dimensity 7300 Ultra, chipset 4 nanometer yang solid. Skor Antutunya sekitar 658.000 poin. Performa gaming dan multitasking berat dijamin lancar. Kameranya triple camera dengan utama 50 megapiksel OIS, lagi-lagi OIS hadir. Didukung ultrawide 8 megapiksel. Yang berguna, bisa rekam video 4K 30 fps. Lengkap. Baterainya 5110 mAh dengan charging 45 watt. Cukup untuk sehari dan isi ulangnya standar. Fitur unggulannya IP68, stereo speaker yang jernih berkat Dolby Atmos, dan tentu saja fingerprint under display. Kesimpulan gue, Poco X7 5G adalah paket hiburan portable terbaik. Kalau lo habisin banyak waktu buat nonton, scroll media sosial, atau main game, layar 1.5K curve-nya adalah surga. Cocok buat movie buff dan gamers yang peduli kualitas visual. Ketujuh, Redmi Note 14 5G, the all-rounder dengan kamera high-res. Redmi Note series selalu jadi sweet spot banyak orang. Versi terbarunya ini menghadirkan paket yang sangat seimbang dengan satu kejutan, kamera beresolusi sangat tinggi. Layarnya 6,67 inci AMOLED 120 Hz dengan brightness puncak 2100 nits yang sangat terang dan dilapisi Gorilla Glass 5. Performanya menggunakan Dimensity 7025 Ultra. Skor Antutunya sekitar 475.000 poin, cukup solid untuk kebutuhan umum. Pilihan RAM dan ROM-nya juga fleksibel, dan ada slot micro SD. Kameranya, inilah pembedanya. Sensor utamanya 108 megapiksel dengan OIS. Buat kalian yang suka motret dan crop foto untuk cari detail, resolusi tinggi ini sangat membantu. Didukung lensa ultrawide 8 megapiksel. Sayangnya video maksimal 1080p 30 fps. Baterainya 5110 mAh dengan charging 45 watt, mirip dengan Poco X7. Fitur komplit, IP64, stereo speaker, IR blaster, dan yang paling disayangkan brand lain, jack audio 3,5 mm masih ada. Ini HP dengan port terlengkap. Kesimpulan gue, Redmi Note 14 5G adalah all-rounder sejati. Dari layar bagus, kamera high-res, baterai oke, sampai fitur klasik kayak jack audio dan IR blaster masih dipertahankan. Cocok banget buat keluarga atau siapapun yang cari HP serba bisa, nggak neko-neko dan punya segala port yang mungkin dibutuhkan. Oke, itu dia pilihannya. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.